kita akan membahas, mengkaji salah satu sifat yang harus kita milikin, yaitu sifat muraqabah. Asal katanya raqaba yuraqibu. Apa arti muraqabah? Selalu merasa diawasin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab tasawuf ya, semuanya tuh kitab-kitab mengenai ilmu batin, ilmu kolbu segala macam, yang namanya muraqabah itu derajatnya sangat tinggi ya. Keyakinan, niat ya, merasa diawasin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saya ambil penjelasannya dari kitab Risalatul Mu'awanah karangan Imam Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Wa bihi ilahi qala al-muallif rahimahullah wa adaman naf'a bi barakati ulumih wa bikum fid dharaini amin. Wa alaika ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatika wa sakanatika wa lahzatika wa tarfatika wa khutratika wa iradatika wa sairi halatika. Berkata Imam Haddad, wa alaika, dan atasmu wahai saudaraku, bimuraqabatillahi ta'ala, selalu memiliki perasaan diawasin ya. Fi harakatika, diawasin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam gerak-gerikmu, harokat, gerakan kita. Wasakanatika, dan juga ketika kamu diam. Wa khotratika, dan apa yang terbesit dalam hatimu. Wa iradatika, dan semua keinginanmu. Wasairi halatika, dan semua keadaanmu. Jadi salah satu sifat yang harus kita milikin sebagai orang yang beriman, kita meyakini Allah itu basir, maha melihat. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bergerak, kita yakini Allah ada. Lagi rame, lagi sepi ya, kita lagi di kamar sendirian segala macam, kita yakini Allah itu selalu melihat kita. Kita yakinin Allah ini selalu mengawasi diri kita, kayak CCTV itu ya, mengawasin kita apa kagak tuh? Kelihatan kita tuh ya. Maling motor ketahuan pakai CCTV, tapi CCTV nggak bisa nangkep, ngeliat doang dia tuh ya. Jadi gunanya CCTV itu bikin tambah sakit hati doang, yang motornya hilang. Ya ini CCTV, dengan CCTV aja kadang orang merasa diapain, diawasin. Sebelumnya mau maling karena ada CCTV, nggak jadi dia tuh ya. Nah, ini yang ngawasin kita Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Semua keadaan kita yakinin Allah bersama kita. Jangan dalam kamar sendirian, wah nggak ada yang ngeliat nih, pintu dikunci ya. Udah kayak Nabi Yusuf sama Zulaikha ya. Falaula an ra'a burhana rabbi, seandainya Nabi Yusuf tidak melihat Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi itu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nabi Siti Zulaikha pengen, Nabi Yusuf juga kepengen. Ini imannya levelnya bukan kita. Berduaan di kamar sama perempuan, kira-kira gimana Pak? Udah dikunci itu ya. Wah, itu kalau iman enggak kuat. Nah, Nabi Yusuf melihat burhana rabbi, bukti ketuhanan. Allah itu bisa melihat segala macam. Enggak jadi itu. Ya.
di penjara, Rabbi sijnu ahabu ilayya, saya pengen penjara itu lebih saya cintain. Wastashir qurbuhu minka, dan rasakanlah kedekatannya Allah minka, dari dirimu. Ya, kita yakinin, kita rasain Allah itu dekat dengan diri kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila bertanya hamba-hambamu anni, dariku, fa inni qarib, katakanlah aku ini sangat dekat. Ya, jadi Allah ini dekat. Kita rasain tuh, Allah dekat dengan kita, Allah ngawasin kita, Allah melihat kita. Wa alam annahu nazirun ilaika, dan ketahuilah Allah itu melihat kepada diri kita. Wa muttali'un alaika, dan selalu mencermati diri kita, ya, melihat-lihat. La yakhfa alaihi minka khafiyah, tidak ada yang tersembunyi satu hal pun dari diri kita. Kenapa? Allah maha sempurna. CCTV nggak ada listrik, mati dia. Memorinya penuh, hilang. Ya, wifi-nya hilang, nggak bisa ngerekam. Tapi kalau penglihatan Allah, nggak ada kata rusak. Kenapa? Ciptaan Allah sangat sempurna. Apa ini? Wa ma ya'zubu an rabbika min misqali dzarratin fil ardi, dan tidaklah tersembunyi dari Tuhanmu dari sebesar biji sawi fil ardi, di muka bumi, wala fis sama, dan juga tidaklah di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dari diri kita tidak ada yang tersembunyi, dan dari semua makhluk yang ada di muka bumi maupun yang di langit, la ya'zubu, tidak ada yang tersembunyi. Sekalipun min misqali zarrah, seberat biji sawi. Ya, seberat biji sawi, sekecil semut, ya, sekecil kutu, tidak ada yang lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, di langit maupun yang ada di bumi. Ciptaan manusia nggak ada yang sesempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Secanggih-canggihnya radar, tahu radar kan Pak ya? Pesawat kalau terbang kan dia diawasinnya pakai apa? Radar. Radar itu ada namanya pesawat siluman. Ya, tahu kan pesawat siluman? Itu kalau radar yang jelek nggak bisa ngedeteksi dia tuh. Ini ciptaan manusia nih, ada kekurangan, ada kekurangannya. Tapi ciptaan Allah, tidak ada satupun di muka bumi ataupun di langit sebesar biji sawi yang tidak lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibrahim bin Adham ditanya sama orang, ini orang mau maksiat, ya, ini orang mau melakukan maksiat. Kata Ibrahim bin Adham, carilah tempat di mana di situ Allah tidak melihatmu. Ya, setelah dipikir, iya juga ya. Tidak ada sesuatu tempat dimanapun kita berada kecuali Allah melihat kita. Enggak jadi dia melakukan maksiat. Wa in tajhar bil qauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jikalau kita mengeraskan suara, fa innahu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu sirra wa akhfa, itu mengetahui yang rahasia, wa akhfa, dan lebih rahasia atau yang lebih tersembunyi. Saya bisik-bisik sama Ustaz Irfan misal, samping saya dengar apa kagak Pak? Kagak. Tapi Allah mendengar bisikan kita. Ya. Kita ngerasin suara, Allah dengar. Kita merahasiakan sesuatu, Allah tahu.
kita lebih merahasiakan sesuatu, Allah juga mengetahuinya. Ya, suami istri hubungannya kagak beres, suami selingkuh, ya, nyimpen nomor selingkuhannya pakai nama laki, si Ujang. Kira-kira istrinya tahu apa kagak tuh? Ada WA dari si Ujang, nggak tahu, ya. Suami istri tuh dia deket serumah, nggak tahu rahasia siapa? Suaminya. Begitupun si istri selingkuhan misalnya, nauzubillah. Si suami kadang kagak nggak tahu, ya. Inilah kelemahan kita, ya, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah maha sempurna, dia mengetahui yang kita rahasiakan. Allah mengetahui hati kita, kalbu kita. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui semua yang ada di dalam dada kita. Wa huwa ma'aka ainama kunta, dan Allah bersamamu dimanapun engkau berada, ya. Bahkan wa nahnu aqrabu min hablil warid, Allah mengatakan kami lebih dekat dari urat yang ada di leher, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan diartikan Allah bersama kita ini Allah memiliki tempat seperti makhluk, nggak boleh, ya. Allah ini tidak sama dengan makhluk. Kalau Allah bertempat berarti Allah sama dengan makhluk. Emang Allah bersama kita, tapi ya pemikiran kita gimana menyikapinya? Kita yakini Allah bersama kita, ngawasin kita, tapi tidak sama tempatnya dengan makhluk. Ya, kan kita belajar tuh ilmu tauhid, ya. Bil ilmi wal ihatati, Allah bersama kita dengan ilmunya, dengan ihatah, keliputannya, ya, jadi meliputi diri kita semuanya. Wal iktidar, dan Allah maha mampu dengan apa yang kita lakukan. Wa bizalika ma'al hidayah wal i'anah wal hibzi, hal tersebut, ya, bisa ada dalam diri kita muraqabah, yaitu dengan hidayah, nikmat hidayah, petunjuk. Wal i'anah, dan juga nikmat pertolongan. Wal hibzi, dan nikmat penjagaan. In kunta minal abrar, jikalau engkau menjadi orang yang dari abrar, orang yang dalam golongan orang-orang yang baik. Ya, ini muqaddimah dari sifat muraqabah. Orang kalau udah punya sifat muraqabah, nggak bakalan dia maksiat, ya. Ada orang mabok, ada orang zina, ya, nggak sholat. Kira-kira penyebabnya apa, Pak? Lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La yazni zani hina zani wa huwa mu'min. Tidak dikatakan orang itu ketika berzinah dia itu beriman, ya. Lagi berzinah, Pak, ya. Itu yang namanya ingat Allah, ingat mati, ingat neraka, ya, percaya kepada Allah, itu orang udah nggak ada tuh, ya. La yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah orang itu mencuri ketika dia mencuri dan dia dikatakan orang yang beriman. Makanya ini tugas kita ya berat, yaitu selalu apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Penyebab orang maksiat dia lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya dia ingat Allah, seandainya dia punya muraqabah, dia nggak akalan maksiat, ya. Kenapa? Selalu merasa diawasin. Fastahyi min maulaka haqqul haya, maka malulah, kata Imam Haddad, min maulaka, dari Tuhanmu, haqqul haya, dengan sebenar-benarnya rasa malu, ya. Gimana sih kalau diawasin kita malu apa enggak, Pak? Kita diri di panggung sendirian dewekan, orang ngeliatin kita, malu apa kagak? Malu. Begitupun kita nih 24 jam
lagi ngapain aja, di mana aja, selalu diawasin oleh Allah Subhanahu wa taala tuh. Maka kata Imam Haddad, malulah kita dengan sebenar-benarnya malu. Ya. Kan lucu tuh, ya. Ya, kita lihat CCTV lah. Kita sebagai misalnya bos atau yang punya karyawan, itu anak buah lagi pada males-malesan, ya. Kira-kira tuh anak buah malu apa kagak? Malu. Kenapa? Merasa diawasin. Begitupun pandangan atau pengawasan Allah. Kita selalu merasa malu. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah alla yaraka, tidaklah Allah melihatmu haitsu nahaka, di dalam urusan yang Allah larang. Wala yufkiduka, tidaklah Allah kehilangan dirimu haitsu amaraka, kecuali kita lagi mengerjakan perintahnya Allah. Ini kaul Pak, perkataan ini dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali, yang dikatakan wasiat azimah yang sangat besar, yang sangat agung. Apa wasiat yang terbesar dari Imam Ghazali? Bersungguh-sungguhlah, tidaklah Allah melihatmu kecuali kita lagi nggak maksiat, dan tidaklah Allah kehilangan dirimu kecuali kita lagi mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini bahasa Arabnya kalau diartikan secara perkata sulit Pak. Sekarang saya rubah menjadi bahasa yang gampang. Jadi begini, bersungguh-sungguhlah kita, ya, sebagai orang yang beriman, supaya Allah melihat kita ini di dalam perintahnya. Artinya apa? Allah melihat kita dari lagi apa? Lagi beribadah. Dan jangan sampai Allah melihat kita lagi berbuat maksiat. Itu arti daripada perkataan Imam Ghazali ini. Wa'budhu ka'annaka tarahu, dan sembahlah Allah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seakan-akan Pak. Kalau enggak seakan-akan kayaknya enggak bakal bisa kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahlah Allah seakan-akan kita melihatnya. Lagi sholat tuh Pak, lagi sholat, ya, inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku lilladzi, bagi zat yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Itu kalau orang dalam sholatnya baca iftitah, dia yakin dalam hati seakan-akan dia lagi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lagi berhadapan Allah seakan-akan dia melihat dalam sholatnya ada Allah. Itu yang namanya pikiran dunia nggak ada Pak. Yang namanya lupa ini rokaat berapa ya, nggak ada. Ya, kenapa orang lupa rokaat? Mana-mana pikirannya. Ya, emang setan pinter tuh Pak, godain manusia sampai lagi dalam keadaan sholat. Ya, lagi nggak sholat lupa tuh kunci motor di mana ya. Allahu Akbar, wah di atas kulkas ada kunci motor. Kembalian di warung belum dikembaliin, inget tuh. Setan tuh Pak. Ya. Tapi orang yang hatinya sholat, ya, ketika dia sholat dia seakan-akan melihat Allah, nggak ada bakalan tuh. Ya, ketika sholat mikirin yang lain-lain. Ini makomnya luar biasa. Ya, kalau makom kita mah kayaknya jauh Pak ya. Ya. Khusyuknya kita tuh minimal bisa mengartikan yang kita baca. Nah ini udah paling gampang dah. Rabbana lakal hamdu, ya Allah segala mulah pujian, mil'us samawati, sepenuh langit dan bumi. Itu minimal tuh kita bisa mengartikan apa yang kita baca, kita paham apa yang kita baca. Tapi kalau sampai derajat luar biasa itu sulit ya.
kayak Khulafaur Rasyidin, Pak. Ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika tertusuk panah itu lagi ruku, dicabut apa? Panahnya. Karena beliau saking khusyuknya sholat seakan-akan pindah alam. Ya. Sayyidina Umar kalau sholat gimana? Dia mengeraskan suaranya tuh supaya hilang was-wasnya. Sayyidina Utsman selalu apa? Menangis-nangis. Ya, dia menangis itu. Ya, jadi macam-macam macam contoh daripada khusyuk. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jikalau seakan-akan kita tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka ketahuilah Allah itu melihat dirimu. Ini yang disebut dengan ihsan. Ya. Suatu ketika Nabi duduk dengan sahabat, datanglah seseorang, orangnya putih, enggak dikenalin, ya, tidak pernah terlihat dalam dirinya itu apa? Bekas perjalanan, bekas capek. Dia nanya tuh, salah satu pertanyaan apa? Akhbirni anil ihsan. Kasih tahu saya dari yang namanya ihsan. Nabi mengatakan, anta abudallah ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Kalau seakan-akan kau enggak melihatnya, fa innahu yaraka, maka ketahuilah Allah melihatmu. Wa ma tara'aita min nafsika takasulan, dan ketika engkau melihat min nafsika dari dirimu takasulan, bermalas-malasan, antaatihi dari taat kepada Allah, au mailan ila ma'siyatihi atau condong kepada maksiat kepada Allah, fadzakirha bi annallaha yasma'uka, maka ingatlah sesungguhnya Allah yasma'uka, mendengar dirimu, wa yaraka, dan melihat dirimu. Misal ya, lagi males ibadah, ya, lagi malas sholat, lagi malas puasa, lagi malas ngaji, atau kita malah mau maksiat nih, ya, kayaknya udah jadi nauzubillah kebiasaan. Apa yang harus kita lakukan? Ingatlah Allah itu yasma'uka, mendengar diri kita, wa yaraka, dan Allah melihat diri kita, wa ya'lamu sirruka, dan Allah mengetahui rahasiamu, wa najwaka, dan bisikanmu. Ini cara yang pertama, Pak, supaya kita rajin beribadah, enggak jadi maksiat. Lagi di rumah, ya, gerimis alus, ya, enaknya tidur nih, enaknya ngopi sama rokok, sama ngerokok gitu, ya. Azan tuh di Masjid At-Taqwa, dalam hati, gua sholat apa di rumah aja ya, gua sholat apa ngaji, apa pengerokok, apa nonton TV gitu ya. Lagi begitu, Pak, ingat, Pak, iya Allah ngelihat kita ya, masa panggilannya nggak saya jawab gitu kan. Allah melihat saya, masa lagi waktu azan saya lagi ngerokok, lagi nonton. Nah, itu kalau kita ingat begitu, Pak, nggak jadi kita tuh buru-buru ke masjid. Nah, ya enggak? Ini luar biasa, ya, kekuatan daripada kita merasa diawasin. Fa illam yufidha hadza dzikr. Nah ini, maka apabila tidak bermanfaat peringatan ini, bahasanya kalau kagak mempan juga, ya, masih males, masih maksiat, ya, likusuri ma'rifatiha bijalalillah, karena dia ceroboh, lalai dari mengetahui sifat-sifat Allah, fadkur laha makanal malakaini, maka ingatlah ada yang namanya malakaini, dua malaikat. Karimaini, dua malaikat ini mulia. Alladaini, kedua malaikat ini yang yaktubani, menulis al-hasanat, kebaikan-kebaikan, wassayiat, dan keburukan-keburukan. Itu malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat Raqib di sebelah kanan pundak kita,
Malaikat atid di sebelah kiri pundak kita. Ini cara yang kedua, Pak. Ya. Cara yang kedua. Kalau kita dengan cara yang pertama enggak mempan, ya, kita ingat cara yang kedua. Gimana? Ingat-ingat, iya ya, ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang selalu mengawasin diri kita. Karimah ini dua-duanya adalah makhluk Allah yang mulia. Ibadum mukramun, ya, hamba Allah yang mulia, la ya'sunallah ma'amarahum. Malaikat itu tidak bermaksiat dengan apa yang Allah perintah. Karena malaikat enggak punya yang namanya hawa nafsu. Malaikat itu hamba yang mulia, ya. Wal malakul ladzi bila abin wala ya. Malaikat yang enggak punya bapak, enggak punya ibu. Enggak makan, enggak minum, tidak tidur. Kalau Allah mengatakan kepada malaikat sujud dia sampai apa? Kiamat. Tapi kalau manusia punya hawa nafsu, ya. Nah, ini cara yang kedua. Ya. Kita ingat tuh, ada malaikat raqib dan malaikat atid yang ngawasin diri kita. Yang menulis al-hasanat, kebaikan-kebaikan, wasaiat, dan menulis keburukan-keburukan. Watlu 'alaiha, dan bacakanlah kepadanya, izyatalaqal mutalaqiyani, ketika yatalaqal mutalaqiyani, yaitu bertemu dua malaikat, anil yamini, di pundak sebelah kanan, wa anis shimali, dan pundak sebelah kiri, qaidun, keduanya lagi duduk di situ. Ma yalfidu min qaulin, tidaklah terucap dari satu ucapan dari mulut kita, illa ladaihi, kecuali dari ucapan tersebut raqibun atid, ada malaikat raqib dan atid. Jadi malaikat raqib dan atid enggak cuma mencatat keburukan dan kebaikan, tapi semua yang keluar dari mulut kita, satu ucapan aja itu diawasin, dicatat, direkam oleh malaikat raqib dan atid. Bisikan kita, janji-janji kita, nazar kita, ya, semuanya apa? Diawasin malaikat raqib dan atid. Ini cara yang keberapa, Pak? Cara yang kedua, ya. Kita selalu merasa ada malaikat raqib dan malaikat atid. Mau nyuri motor nih misalnya, kuncinya masih gantung, waduh lumayan nih motor misalnya begitu. Atau nemu dompet, ya, tergeletak, masih ada KTP-nya, masih ada alamat yang punya. Kita ingat, oh iya ya, ada malaikat nih, dia ngelihat tuh, ya, kalau gue maling dicatat tuh, ya, nggak jadi dia tuh, ya, berbuat maksiat. Fa illam tata'assar, jikalau tidak mempengaruhi juga, kagak mempan juga nih, dia masih malas ibadah, dia masih bermaksiat, bihadat tadzkir, dengan peringatan yang dua tadi, fadkur laha kurbal maut, maka ingatlah bagi dia itu kurbal maut, dekatnya akan kematian. Wa innahu, dan sesungguhnya kematian, aqrabu ghaibin, paling dekatnya sesuatu yang enggak kelihatan, yang tadiru, yang dia lagi nungguin kita. Ini cara yang keberapa? Yang ketiga, ya. Cara yang pertama masih males, cara yang kedua masih maksiat, cara yang ketiga ingetin tuh apa? Ingat, kematian itu hal yang gaib, yang sangat dekat, dan dia nungguin diri kita. 70 kali malaikat Israel itu dalam sehari ngawasin kita, ngeliatin kita, ya. Ini sesuatu yang apa? Yang gaib, yang paling dekat dengan manusia, yaitu yang namanya apa? Kematian. Ya, sering kita dengar lagi salat jenazah, kafa bil mauti wa'izon. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Itu mayat jenazah lagi di keranda, kan nasihatnya kan tiba ngapain? Ya ada jenazah di situ, nggak ada tulisan, nggak ada suaranya, ya, bentuknya mayat. Apa nasihatnya?
mungkin besok saya yang disolatin, mungkin besok saya yang dikuburin, ya. Jadi kalau orang masih maksiat, kita ingetin dia tuh, ingat mati, ya, itu luar biasa. Wa khaufuha bihujumihi ala ghairika, dan takutlah, ya, kematian ini datangnya dengan secara tiba-tiba, ya, apalagi zaman sekarang, ya, semakin dekat kiamat orang itu semakin banyak yang matinya mendadak, ya, tiba-tiba. Kalau zaman dulu kan orang kalau mau mati ada tanda-tandanya tuh, dia ninggalin wasiat, ada hasrat, ada perasaan tuh. Kalau sekarang enggak, tiba-tiba dia udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Wa innahu, dan sesungguhnya dia mata nazala biha, ketika kematian itu turun, wa hiya ala halatin ghairi mardiyah, dan dia dalam keadaan yang tidak diridoin, tanqalibu bi khusranin la akhiralahu, maka akan terbalik, maka akan dia terjerumus di dalam kerugian yang tiada akhirnya. Ya, misalnya seandainya dia meninggal dalam keadaan bermaksiat, maka ingatkanlah diri dia, sesungguhnya itu khusranin, kerugian yang tiada akhirnya. Ya, dia mati lagi mabok, ya, dia mati dalam keadaan mencuri. Kemarin saya lihat berita tuh, jambret 2 orang naik motor NMAX malam-malam. Korbannya taksi online, dikejar tuh sama taksi online-nya, ditabrak tuh motornya, itu motor nabrak tembok, mati itu 2 jambret, ya. Itu matinya konyol apa enggak tuh? Konyol, dalam keadaan mencuri, ghairu mardiyah, sedang tidak diridoin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi 2 orang itu tanqalibu bi khusranin, dia akan mengalami kerugian yang tiada akhirnya. Mau taubat gimana, udah mati. Mau beramal nggak bisa, udah meninggal, ya. Tinggal berharap-harap aja tuh ada keluarganya yang ngirimin Fatihah, ya, ada yang bacain Yasin, ya. Kalau nggak ada, digebugin di dalam kuburan. Nauzubillah min dzalik. Fa illam yanfa'a hada, jikalau yang ketiga ini nggak manfaat juga, kagak mempan juga, ya, ini udah tambeng banget nih, ya, orang udah mangkel banget. Fa illam yanfa hada takhwif, kalau tidak bermanfaat ketakutan ini, yaitu kematian, fazkur laha ma wa'adallahu bihi man ata'ahu minas sawabil adim, maka ingatkanlah bagi orang tadi, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang taat kepadanya sawabal adim, pahala yang besar. Ya. Ini cara yang keberapa? Yang keempat. Supaya tuh orang supaya tuh orang semangat ibadah. Kita ingetin dia, kalau kita sholat dapat pahala gede, dosa kita diampunin, ya. Kalau kita dapat pahala di akhirat, kita masuk surga, gitu. Ya, pelan-pelan. Jangan ada orang nggak sholat, neraka, ya, atau kafir, jangan begitu. Pelan-pelan kita nasihatin, ya. Ingat, kalau kita sholat, ya, kita dapat apa? Pahala, dosa kita diampunin tuh. Pelan-pelan. Kata dia, ya juga ya. Ya udah gue sholat dah, gitu. Ya kayak kita sholat, kita ngaji, apa yang kita harapkan? Ibtigois sawab, mengharapkan apa? Balasan. Kita pengen terhindar dari neraka, kita pengen masuk surga, kita pengen dosa kita diampunin tuh. Wa ma tawa'ada bihi man asau minal adabil alim, dan apa-apa yang Allah janjikan dengan hal yang tadi, man asahu, yang bermaksud kepadanya, minal adabil alim, dari adab yang amat pedih. Ya, kita nasihatin juga dia tuh. Salat, kalau enggak salat azabal alim, Allah punya siksa azab yang amat pedih.
nanti di neraka. Ya, mau apa enggak? Enggak mau, ya udah sholat. Nah, itu kita nasihatin begitu. Wa qul laha, dan katakanlah bagi orang yang tadi, ya nafsul ma ba'dal mauti min musta'tabin, wahai jiwa ma ba'dal mauti, tidaklah setelah kematian, min musta'tabin, dari yang namanya kesempatan. Wa ma ba'da dunya min darin illal jannah awin nar, tidak ada setelah dunia akan rumah kecuali dua pilihan, surga ataupun neraka. Ya, kita berkata dalam diri kita, dalam kalbu kita, tidak ada kesempatan beramal setelah kematian. Ya, iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu, kan masyhur hadisnya. Lagi hidup nih kita nih Pak, amalun wala hisabun, kita tugasnya beramal tapi nggak ada hisab. Setelah mati, hisabun wala amalun, hanya ada hisab, tidak ada amal. Ya, lagi masih panjang umur bisa sholat, udah mati nggak bisa sholat. Ya, di dunia nggak ada hisab, di akhirat hanya ada hisab. Ya, makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jadilah anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Ya, dunia itu irtahalatid dunya mudbirah, dunia itu berlalu. Ya, sedangkan akhirat ini mendatangin kita. Ya, hari ini kita beribadah nggak ada hisab, nanti setelah kematian kita nggak bisa beribadah, adanya hanya hisab. Ya, jadi kata Imam Haddad nih dalam kitabnya, tidak ada kesempatan setelah kita meninggal, tidak ada rumah ya setelah dunia ini kecuali surga ataupun neraka. Fakhtari li nafsika, maka pilihlah bagi dirimu, kita mau masuk yang mana, mau masuk surga atau masuk neraka. In syi'ta ta'ah takunu akibatuhal fawz wa ridwan, kita pilih ketaatan, akibatnya atau akhirnya al fauzu, kita mendapat kemenangan, wa ridwan, dan keredoan, wal khulud, dan kekal, fi fasihil jinan, di surganya Allah yang sangat luas. Ya, penyemangat kita Pak. Ya, itu kita pengen masuk surga kalau kita milih ketaatan. Lalu yang selanjutnya, wa in syi'ta ma'siyah, kalau kita pilih maksiat, apa dikatakan? Yakunu akhiruhal khazyi wal hawan, akibatnya nanti akhirnya penyesalan, wal hawan, dan juga hal yang celaka, wasuhti, murkanya Allah, wal hirman, dan juga hal yang sangat tidak baik, wal habsu baina tabaqatin niran, dan akan dimasukkan di antara tabaqatin niran, lantai-lantainya api neraka. Ya, tangga-tangganya api neraka. Yang terakhir kata Imam Haddad, fa'alij nafsaka bihadil azkar, maka obatilah dirimu dengan nasihat peringatan ini, antaqaidiha anitoah, ketika kita lagi mengerjakan ketaatan, wa rukuni hailal maksiyah, atau lagi ingin mengerjakan maksiat. Ya, pokoknya dari pengajian yang kita bahas sore hari ini apa? Yang pertama, kita selalu merasa diawasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah kita merasa diawasin, kita nggak bakalan maksiat, kita akan rajin ibadah. Udah, itu aja kuncinya. Ya, kita ingat-ingat tuh, ada azab kubur, ada siksa kubur, ada surga, ada neraka. Tuh. Makanya orang yang lagi maksiat, dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya udah nggak ada tuh, takut kuburan, takut mati, nggak ada. Ya, maling ya udah pikirannya apa? Motor siapa lagi nih gua malingin? Nggak ada maling, gua mau ngaji ah. Ya. Kenapa? Yang dia makan makanan yang haram. Gimana mau beribadah kalau yang masuk makanannya yang haram? Makanan yang haram menghasilkan tenaga yang haram juga.